Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hari Jumat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi. Saya Ari dan rekan Stefanus akan menemani Anda. Dan tentunya kita akan melihat-lihat menjelajah perkopian yang ada di Indonesia. Tentunya juga dengan lagu-lagu manis yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda mengisi weekend bersama Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi. Buka jiwa melihat masa depan, terang kurangkan nyaman ku berikan aku teduhmu, aku hangatmu, genggamlah tanganku. Berdua nikmati senja di teras rumah, sendu tersapu tawa bahagia. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari sampai tua. Berdua menanti fajar di ujung dunia, rasa menyatu selalu bahagia. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita, bersama menari
92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi. Dan iya, memasuki tahun ini. Dan ya, dari prediksi hingga tahun 2025-2026 harga kopi semakin naik. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, harga kopi itu sudah aduhai Sobat Maestro. Jadi petani-petani kopi sudah bisa tersenyum manis. Bagaimana dengan pecinta kopi? Aduh, menggigil begitu ya. Karena sudah mulai naik, yang biasanya mungkin 15.000 sudah mulai 20.000 satu cup gitu ya. Ya, karena memang ini ada satu fenomena bahwa pasokan kopi Vietnam yang terkenal di seluruh dunia itu mengalami penurunan. Nah, makanya kopi Indonesia ini mendapat keuntungan begitu ya, karena ada satu ada musim panas ya yang tidak beraturan di Vietnam sehingga mengganggu mengenai produksi kopi yang ada di Vietnam, sehingga pasokannya berkurang 20%. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang juga memiliki berbagai macam jenis varian kopi. Jadi hari-hari ini buat Anda pecinta kopi, ya agak sedikit menjerit gitu ya, karena ya naiknya harga kopi yang dari biasanya 75.000 per kilo, kemarin saya tanya itu sudah mencapai 200.000. Ya, ini yang buat kopi biasa, beda dengan kopi-kopi yang spesial ya. Ya, ini mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Anda untuk bertanam kopi ya. Karena ini sangat menjanjikan. Nah, tapi kali ini saya tidak akan mengajak Anda untuk bertanam kopi atau mencari-cari kedai kopi yang asik. Sebetulnya kali ini itu kopi ini tuh sudah lumayan rame beberapa tahun yang lalu, tapi entah habis gitu hilang karena ada pro dan kontra. Yang dibilang bahwa ini memang benar-benar real, tapi ada juga yang bilang enggak ini mah esen gitu ya. Model penyajian kopi yang satu ini konon katanya terjadi karena ketidaksengajaan dari sang barista dan akhirnya menghadirkan satu bentuk kopi yang unik Sobat Maestro. Kira-kira apa ya? Kopi bening. 3-4 tahun yang lalu ini sudah lumayan rame. Kalau kita ngomongin kopi itu kan identiknya kopi hitam ya. Tapi ini kopi itu benar-benar bening seperti air mineral. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu
bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu, jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita pastikan bertemu lagi. Nah Sobat Maestro, produk minuman berbahan dasar kopi merupakan salah satu tren untuk meramaikan industri food and beverage kreatif yang inovatif. Inovasi dalam industri makanan dan minuman merupakan gabungan antara inovasi teknologi dengan kultur sosial budaya yang menghasilkan satu produk baru. Salah satunya adalah pengembangan minuman fungsional yang tidak hanya nikmat, namun juga bermanfaat bagi kesehatan. Saya merangkum dari laman resmi Clear Coffee, di antara berbagai jenis produk minuman fungsional, kopi adalah salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat dengan adanya kandungan kafein dan antioksidan. Ini Sobat Maestro ya, yang lagi rame, kopi bening atau Clear Coffee ini mengambil bagian dalam perkembangan sejak tahun 2017 oleh David Nagy dan Adam yang berasal dari Slovakia dan tinggal di Inggris. David Nagy dan Adam mengembangkan produk tersebut yang berawal dari kekhawatirannya mengenai plak kuning yang tertinggal di gigi setelah mengkonsumsi kopi. Namun Clear Coffee yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia mengambil konsep yang berbeda dengan riset kopi sebelumnya. Riset tersebut menggunakan kopi Robusta yang cenderung lebih konsisten dari segi aroma dan rasa yang kuat dari proses pengolahan kopi, sedangkan kopi Arabica memberikan sensasi aroma dan rasa yang agak sedikit-sedikit langu gitu ya, atau greenish atau pahang ya, bener ya, pahang. Oke, nah seperti apa kisahnya? Kita nikmati dulu satu lagu manis berikut ini. Saya segera kembali. Hei, gadis bermata coklat, di hatiku kau akrobat. Jantungku berdegup cepat, setiap senyummu terlihat. Kau bagai sebuah candu, membuatku selalu rindu. Ku menggubah nada syadu, maaf bila kurang merdu. Begini liriknya. Kau ingin diet, tapi ku bilang aku saja menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja menghitamkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tidak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang sayang, Valentine untukmu 365 hari dalam setahunku. Bukan tentang bunga dan coklat, tapi tentang siapa yang tak pernah pergi.
Tak perlu repot berdandan atau selfie agar kekinian. Tak usah pakai pensil alis, bagiku kau yang termanis. Kau ingin diet, tapi ku bilang aku saja yang menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja yang menghitamkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tidak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang sayang, Valentine untukmu 8.760 jam dalam setahunku. Bukan tentang perayaan, tapi tentang siapa yang tak pernah pergi saat kau terluka, menemanimu suka dan duka setiap hari, bukan hanya 14 Februari. Dan kali ini bersama saya, Bang Kafein dan Abang Manual.id yang belum ngeposting. Iya, sudah tahun berapa ini? Saya nggak posting terakhir. Dari corona mulai sampai sekarang udah mulai turun. Sampai corona sudah ada vaksinnya, saya belum posting. Oke. Dan hari ini kita bakal kita icip-icip kopi. Icip-icip ini ya. Apa namanya? N-Coffee. Iya. Kopi bening dari Tangerang apa Bekasi gitu? Bekasi. Kayaknya sih Bekasi gitu ya. Jadi ini katanya sih ini kopi, cuman uniknya ya nggak ada warnanya. Oke. Literally mirip air putih gitu ya, air mineral. Bisa dibilang air putih berkafein. Air putih berkafein. Oke. Jadi kemarin waktu ngeliat intinya kayak tengah malam tahu-tahu Manual.id ngirimin kayak ini, mau nyobain nggak? Terus aku kayak tahu-tahu tangan kok langsung auto check out ya. Nah ini dia. Hobi banget kilaf gitu ya, kilaf. Dan intinya kemarin langsung kilaf 4 jenis, ada rasa original, hazelnut, mint, terus ini ada apa ya? Karamel. Nah itu ada 4 jenis rasa. Oke? Langsung aja kita akan coba. Saya yang narik bro, masa Anda yang narik? Nah, oke. Sebelumnya ini udah kita dinginkan ya. Kita ada 4 rasa ya, 4 flavor ya. Ada original, mint, ya, Nggak kelihatan tuh biasanya. oke. Kita start dari yang original, yang rasa-rasa ini dipinggirkan dulu. Oke. Dan juga sebelumnya kita minum ini ngikutin rekomendasi dari yang buat Better Self Cold. Ya, jadi dingin. Ini udah kondisi dingin dari lemari es. Dari lemari es, lumayan dinginnya. Langsung kita coba ya. Ini dari warna sih dingin ya, nggak kayak kopi. Kayak Warna kok dingin bro? kok warna bening. Bening bro, warna dingin, nggak ada warna dingin. Belum ngopi ini. Oke, semoga enak. Kalau bicara kopi kan ada 2 kan, kopi bening sebelumnya. Ya, yang terkenal yang pernah direview sama James Hoffman. Sama di Ada. BuzzFeed pernah masuk itu. Oh iya betul. Clear Ada coffee, sama Asahi Clear Latte. Iya betul. Penuh. Full serve. Oke, ada timer ini kayaknya. Aku bawa timer. Bawa kopi. Bawa timer. Bawa timer. Bawa kopi. Langsung di-serve bro. Serve aja. Ini secara kalau dilihat dari tekstur ya agak kental ini. Oh ini agak kental. Agak kental ya. Nggak se-anu air putih ya, nggak se-encer air putih ya. Dan ini ketika pas kena tangan ya nggak tahu kenapa kok kayak agak lengket-lengket gitu. Apa karena ada gulanya ya? Tapi kalau baca komposisi nggak ada gula dia tulisannya. Bawa kopi. Dari pembuatnya dia dulu ngomong bahwa kalau intinya kopinya dibuat dari blend Arabica, Robusta, cuma kayak perbandingan kita nggak ngerti berapa ya. Iya. Berarti blend. Oke, kita coba aja. Standar bawa kopi. Ini lebih dominan Robusta ini ya. Kelihatannya kayak Robusta antara Sumatera atau Jawa Barat gitu. Oke. Kita cukup
Kenapa bro? Santai. Dari baunya, ini baunya Robusta. Tapi kalau dari aku setelah minum santai bro. Tapi setelah diminum itu ada rasa asam-asamnya dikit. Dia teksturnya dia lebih berat dari air mineral biasa ya. Sedikit lebih berat dari air mineral, tapi nggak seberat kopi ya. Nggak seberat kopi yang di brew. Terus dia ini aromanya itu aroma Robusta. Ini kayak woody gitu. Woody, smoky, Antara kayak Robusta lama. Robusta lama. Ya. Robusta juga. Terus aku diminum itu kayak air mineral plus ada rasa asam. Kalau di aku ya ini kayak ini ya, kamu minum air terus ketambahan kayak kopi sisa brewingan kemarin gitu, yang udah ngendep cukup lama gitu. Ya. Terus ditambah dikit kayak gitu rasanya. Oke. Asamnya tuh ada asamnya tadi ya? Ada, cuma unpleasant atau gimana ya menurutku pribadi ini. Dan ini ninggal aftertaste di belakang kalau buat aku. Oke. Aftertaste bitternya ada di belakang. Ini ada kayak sedikit kayak baterai ya, alkaline atau apa ininya, kayak metal apa. Ya. Yang jelas bukan Metallica Entertainment. Oh. Kita lanjut ini hazelnut. Oke, hazelnut. Kalau yang original tadi aku expect bakal ada manis sedikit. Iya, betul. Taunya plain. Plain, nggak ada manisnya ya. Aroma hazelnutnya cukup. Aroma hazelnutnya kuat. Kuat banget. Coba dulu. Nah, ini paling nggak ada manisnya, ada manisnya. Sama kayak original, cuma ketambahan Sweetness. Ada sweetnessnya. Nggak kayak tadi yang plain ya. Nggak kayak plain. Lanjut lagi ke karamel ya. Yang karamel ini nggak ngerti ya, antara batch produksinya sama atau beda. Cuma aku merasa cukup tajam ini karamel asam. Dia di belakang kayak Di belakang, kayak pengen keluar kepala gitu. di belakang karamelnya aroma karamel tajam. Terus juga dia nggak semanis yang hazelnut, tapi sedikit lebih manis daripada yang original. Dan masih tetap sama di belakang ini. Kak, buatku ninggal aftertaste yang aneh sih. Kalau buatku aneh sih. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita coba yang terakhir. Oke, mint. Oke, ini yang mint ya. Oke. Mint. Baunya mint tapi tipis, nggak terlalu tajam. Ini kayak ini loh, airnya permen karet Wrigley's Spearmint gitu. Nah, kalau buat aku, yang kopi itu yang lebih kerasa justru yang original. Ya. Tapi dari 3 yang flavor ini, menurutku taste kopinya nggak ada, kurang. Oke. Jadi lebih cenderung kayak air plus flavor. Air plus flavor ya. Kalau menurutku dari 4 taste ini semua ada rasa kopinya, ada semua. Cuma yang paling kuat yang jelas di original. Ya. Cuma kalau menurutku yang paling nyaman tuh di hazelnut. Jadi yang kayak paling nyaman hazelnut. Nah, kenapa kayak hazelnutnya bisa blending well dengan ini? Setuju. Jadi kalau yang mint ini dia kayak ada mint plus acid, ya udah gitu aja gitu. Terus kalau yang karamel nih nggak tahu kenapa ninggal, nggak enak banget di belakang. Yang original ini ya begitulah, kayak yang aku sebutkan di awal. Yang lebih mending itu yang hazelnut, blend, terus juga manisnya pas. Cukup sih kalau Oke, bisa dibilang ini coffee ini kayak aku rasa lebih karena untuk orang-orang yang pengen minum kopi, yang pengen dapat kafeinnya dan nggak pengen giginya coklat. Nggak mau terlalu berat gitu ya mungkin ya. Kalau berat taste kopinya maksudnya. Kalau berat aku mending minum kopi beneran sih. Ya, makanya yang nggak pengen yang berat gitu maksudnya. Nggak juga ya. Lebih ke arah mungkin kalau kalian pengen eksperimen, pengen mencoba sesuatu yang berbeda, monggo ini boleh dicoba. Boleh dicoba. Oke lah, ini boleh dicoba lah. Tapi boleh lah, kalau yang buat penasaran silakan coba. Ya, buat penasaran boleh dicoba. Dan untuk kandungan kafein aku nggak ngerti. Apakah ini ada? Kita bacain aja ya, menurut kandungannya ya. Ini ada nutrition facts di sini. Ini kalorinya 0, terus kemudian ada sodium. Yang ada angkanya cuma di sodium.
Sodiumnya ini 3,4%. 3,4%. Protein 3 gram nih ya. Protein 3 gram. Plus kalsium 20 mg. 20 mg 0,07%. Gitu ya. Itu dari nutrition fact-nya ya. Cuma kalau aku lihat dari Instagram waktu aku stalking, dia bilang komposisinya ini cuma antara air mineral dengan kopi, udah gitu aja. Oh, iya. Dia nggak menambahkan bahan-bahan lain. Nggak nambahkan bahan-bahan lain. Ya. Ya, berarti bener. Ini ditujukan untuk orang yang pengen misalnya pengen minum kopi tapi nggak pengen bijinya coklat. Monggo ini minum. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih di Pelangi Kasih spesial weekend edisi Jelajah Kopi. Sobat Maestro, mengingatkan Anda nih ya, khususnya buat Anda yang punya kedai kopi ataupun usaha-usaha yang berkaitan dengan kopi ataupun yang lainnya, boleh bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk olahan Anda ya. Anda bisa menghubungi hotline Radio Maestro di 081-320-000925 atau DM aja di Instagram di Maestro Radio Bandung. Seperti yang kita tahu bahwa kopi itu identik dengan warna hitam. Tapi apa jadinya jika kopi yang berwarna bening, transparan, layaknya air mineral, layakkah dia disebut kopi? Nah, ini yang jadi pro dan kontra sehingga keberadaan clear coffee atau kopi bening ini agak sedikit meredup. Tapi sekarang ini lagi rame lagi nih Sobat Maestro. Ini bukan masalah kelayakan atau tidak kelayakan. Clear coffee mungkin adalah kopi pertama di dunia yang mewujud warna bening, layaknya air mineral dan sama sekali tidak terlihat seperti kopi yang hitam pekat. Clear Coffee adalah sebuah brand kopi ready to drink yang disebut-sebut akan mengatasi masalah bagi para pecandu kopi berat yang tak bisa berpisah dari kopi, namun gelisah karena kopi meninggalkan noda pada gigi. Nah, Clear Coffee ini menggunakan biji kopi Arabica terbaik untuk menjaga rasa kopinya agar tetap nikmat. Clear Coffee dikemas dalam bentuk botol yang cukup besar sehingga mampu memuaskan penikmat kopi. Lalu bagaimana dengan rasanya? Meskipun produk kopi ini adalah produk ready to drink, tetapi rasanya sangat nikmat dan bisa dikatakan hampir menyerupai rasa cold brew. Yang membedakan adalah dari segi warna air kopinya aja. Saya sih belum minum sih, saya belum pernah minum sih. Cuma sempat lihat tapi baru ngeh ini ya. Anda sudah pernah mencoba? Boleh dong sharing dengan saya. Kita nikmati dulu satu lagu manis berikut ini. Seturut hujan yang turun di sore hari kelabu, ku lalui dengan rasa rindu yang menggebu gila di hatiku. Baik-baik saja. Ku ingin tahu apakah kamu merinduku bila ku tak selalu di sisimu. Itu semua karena terbatasku di dalam ruang dan waktu. Semua yang pernah ku lakukan padamu dan semua yang pernah ku curahkan padamu, itu semua tulus dari hati dan hidupku. Kau mengingatku di dalam benakmu. Mungkinkah kau berharap aku kan baik-baik saja? Adakah rasa di mana kau takut kehilanganku? Ku ingin tahu apakah kamu merinduku bila ku tak selalu di sisimu. Itu semua karena terbatasku di dalam ruang dan waktu. Semua yang pernah ku lakukan padamu dan semua yang pernah ku curahkan padamu, itu semua tulus
tulus dari hati. Ingin tahu apakah kamu merinduku, bila aku tak selalu di sisimu, itu sama-sama terbatasku. Di dalam ruang dan waktu, semua yang pernah ku lakukan padamu dan semua yang pernah ku curahkan padamu, itu semua tulus dari hati dan hidupku. Sembilan 92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi. Kita masih ngobrolin mengenai kopi yang cukup unik, cukup fenomenal dan cukup viral. Ya, dari 2017 ternyata sampai sekarang berarti sudah 7 tahun ya. Naik turun sih, soalnya jadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kopi beneran, tapi di satu sisi ada yang bilang, ini mah esen gitu ya. Nah, apakah Anda pernah membayangkan kopi berwarna bening? Atau buat Anda yang sudah pernah, boleh cerita-cerita ya. Nah, yang di dunia tadi sudah dimulai oleh David dan Adam ya, di Slovakia yang tinggal di Inggris. Sementara di Indonesia ini ada 2 barista yang bernama Ferdian dan Muhammad Haris. Ide pembuatan kopi bening sendiri berawal dari ketidaksengajaan mereka dalam upaya menjaga cita rasa kopi. Setelah melalui proses panjang selama 3 tahun nih Sobat Maestro, Ferdi dan Haris akhirnya bisa menciptakan mesin yang bernama Alex All Extreme yang mampu menciptakan inovasi serta mendobrak industri kopi. Ferdi dan Haris yang sudah belasan tahun menjadi barista bahkan mampu mengklaim kopi bening ini merupakan yang pertama di Asia. Biasanya kedua pria ini menggunakan biji kopi jenis Arabica Gayo dan Mamasa. Bukan tanpa sebab Ferdi dan Haris memilih biji kopi ini. Cita rasa dari Gayo dan Mamasa yang sudah tidak diragukan lagi ini membuat kopi bening tetap terjaga. Nah Sobat Maestro, kopi bening sendiri mempunyai sensasi seperti meminum air putih, namun dengan aroma, kesegaran, dan rasa kopi yang tetap terjaga. Menurutnya, kopi bening ini mampu menciptakan kejutan di mulut. Jadi kopi bening langsung dalam tanda kutip ya, menyerang syaraf yang ada di rongga mulut saat diminum. Sekarang ini tantangan bagi Ferdi dan Haris adalah meyakinkan para pecinta kopi bahwa kopi bening tetaplah kopi yang mempunyai cita rasa tanpa esen. Walau belum banyak diketahui, siapa sangka kopi bening ini sudah merambah ke Jepang dan Singapura ya. Jadi sekali lagi bahwa pro dan kontra ini wajar dalam sebuah produk inovasi. Yang penting Ferdi dan Haris ini tetap memproduksi. Wow, keren ya Sobat Maestro ya. Anda pernah coba? Kita sekarang akan membuat kopi bening. Tahap-tahapnya sebenarnya sama kayak kita membuat kopi yang lainnya. Pertama, biji kopi kita giling dulu. Setelah kopi digiling, kita akan masukkan kopi dan air ke mesin kopi beningnya. Setelah mesin hidup, baru kita menyeduh kopi. Sama seperti pada umumnya, kita masukin air dulu, lalu kopi kita masukkan, lalu kita aduk kopinya sampai rata, lalu kita masukkan ke dalam tangki Alex.
Setelah air dan kopi masuk ke tangki Alex, prosesnya ini kurang lebih 3 hari. Karena satu batch ini jadi sekitar 100 liter. Hasilnya seperti ini. Memang kita pertama ya di Indonesia dan juga di Asia gitu untuk membuat si kopi bening ini. Idenya itu sebenarnya dari kita ketidaksengajaan 3 tahun lalu mencoba membuat kopi itu biar tetap rasanya sama, aroma sama selama 10 jam lebih. Terus tiba-tiba kopi itu jadi bening. Pertamanya agak keruh, cuma rasa dan aroma tetap kuat. Terus kita develop, membuat mesin yang lain, sampai akhirnya kita bisa membuat satu mesin yang sesuai dengan si kopinya. Kesulitannya adalah kalau nuang air dan kopi, karena yang kita buat juga banyak, per sekali batch itu sekitar 100 liter. Sebenarnya bukan sulit ya, gimana cara mengenalkan produk ini, kopi bening ini ke masyarakat luas, karena merubah kebiasaan orang untuk minum kopi hitam dan mencoba sesuatu yang beda itu adalah tantangan buat kita. Satu layu tumbuh 1000, tiap jumpa tak terasa. Ku mau dirimu tahu, aku mau kamu tahu. Hampir aku mati rasa, senyum indah Bunda sirna. Tak percaya lagi, rasa-rasa sandiwara, ingin rasa lari saja. Sudah di laman terakhir, ku rasa tak pantas dapatkan cintamu, tapi kau masih temani. Hargai usahaku perbaiki diri. Ku rasa ku jatuh cinta lagi. Mungkin memang dunia berbeda, ada cinta juga trauma, karena kita tak sempurna. Aku ingin kamu tahu semua hal yang kau tuju, biar ku yang menjaganya. Sudah di laman terakhir, ku rasa tak pantas dapatkan cintamu, tapi kau masih temani. Hargai usahaku perbaiki diri. Ku rasa ku jatuh cinta lagi. Jatuh cinta.
rasaku jatuh cinta, jatuh cinta lagi. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Iya, unik ya Sobat Maestro ya. Kopi tapi bening. Ada yang mau coba ataupun yang sudah pernah ya, boleh ya sharing-sharing ya, atau ngajak saya gitu kan. Saya nggak tahu di Bandung, saya pernah lihat gitu, tapi hanya sekilas ya. Mungkin ada yang tahu, atau mungkin Anda yang mempunyai produk kopi bening. Nah, supaya masyarakat tidak ketinggalan informasinya, Anda bisa bekerja sama dengan Radio Maestro, bermitra untuk kami perkenalkan produk-produk olahan kopi Anda, termasuk jika Anda mempunyai kopi bening. Sekarang ini kan banyak ya, kopi bening, kopi mocktail, dan segala macamnya. Nah, boleh bermitra dengan Radio Maestro. Silakan Anda bisa menghubungi hotline Radio Maestro di 08132000925 atau bisa DM langsung ke Maestro Radio Bandung ya via Instagram. Baik, terima kasih buat kebersamaan Anda dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Saya Ari dan rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih Spesial Weekend Jelajah Kopi bulan depan. Happy next weekend dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Di balik runa senja yang menjingga, kulihat senyummu yang begitu sempurna. Matamu berbicara tanpa kata, mengisyaratkan cinta yang tak biasa. Kau adalah cahaya hati, menyinari setiap langkah kaki. Kau ibaratkan bintang, menjadikan hariku lebih tenang. Setiap detik bersamamu ku temukan makna baru. Cinta ini begitu murni, mengalir dalam hati, takkan pernah pudar. Meskipun waktu silih berganti, di antara hiruk pikuk dunia, kita berdua kan tetap bersama. Tawa dan tangis kita lewati, cinta ini takkan pernah pergi. Kau adalah cahaya hati, menyinari setiap langkah kaki. Kau ibaratkan bintang, menjadikan hariku lebih tenang. Setiap detik bersamamu ku temukan makna baru. Cinta ini begitu murni, mengalir dalam hati, takkan pernah pudar. Meskipun waktu silih berganti, indah wajahmu menghiasi hari. Senyum manismu meluluhkan hati. Hari demi hari terasa sepi, bila tawamu tak